Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat semangat untuk terus berusaha mempelajari ilmu agama. Semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara mengakui dengan hati kita bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian dengan memperbanyak pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan bersyukur pula dengan menyibukkan diri kita dengan amal-amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ta'ala mulai pertemuan kita kali ini hingga pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan bersama-sama mengkaji dan mempelajari tafsir juz amma atau juz 30. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha untuk mempelajari tafsir dari juz 30 karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai cahaya kehidupan kita, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita agar kita sampai kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 15, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya kebenaran dan kitab yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam surat An-Nisa ayat 174, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang kepada kalian petunjuk dari Tuhan kalian, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan telah kami turunkan untuk kalian cahaya yang terang. Yang dimaksud dengan cahaya dalam ayat-ayat tersebut adalah Al-Quranul Karim. Ketika Allah mensifati Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita, ketika itu kita memahami betapa pentingnya kita mempelajari tafsir Al-Quran. Karena dengan mempelajarinya kita akan mendapatkan cahaya yang membuat kita bisa berjalan di jalan yang benar hingga akhir hayat kita. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala
mensifati Al-Quranul Karim sebagai peringatan, sebagai obat dari berbagai macam penyakit, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan membaca ayat itu kita bisa memahami betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan betapa untungnya orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari kandungan-kandungan Al-Quranul Karim, karena dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan rahmat, dan dia akan mendapatkan obat serta solusi dari berbagai macam penyakit dan masalah yang dia hadapi. Demikian sedikit gambaran tentang alasan dan sebab mengapa kita mempelajari tafsir, khususnya tafsir juz 30. Kenapa kita memilih juz 30? Karena tentunya surat-surat dalam juz ini adalah surat-surat yang pendek, yang insya Allah mayoritas kita telah menghafal sebagian besar surat-surat di dalam juz ini, dan insya Allah kita sering membaca surat-surat pendek yang ada di juz 30 ini. Sehingga dengan mempelajari tafsir juz amma, dengan mempelajari tafsir juz 30, kita berharap agar kita bisa memahami surat-surat yang telah kita hafal selama ini dan yang telah sering kita baca dalam sholat kita, agar kita bisa mentadaburi isi kandungannya, mengamalkan isi kandungannya, sehingga ketika kita membaca surat-surat tersebut di dalam sholat kita pun, kita berharap agar sholat kita bisa menjadi lebih khusyuk, karena kita sholat membaca surat-surat pendek dengan penuh tadabbur dan penghayatan. Na'am, wallahu a'lam bisawab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita mulai membaca tafsir juz amma, dan kita insya Allah akan membacanya dari belakang, dari surat-surat yang lebih pendek, yang paling pendek terlebih dahulu, atau surat yang terakhir yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq, agar lebih mudah kita memahaminya, lebih banyak pula manfaat yang kita dapatkan karena insya Allah kita semua sudah menghafal surat-surat tersebut. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, membaca surat An-Nas, maka kita membaca pula surat Al-Falaq, karena dua surat tersebut adalah dua surat yang dinamakan dengan Al-Mu'awwidhatain, Al-Mu'awwidhatan, yaitu dua surat yang menjadi pelindung, dua surat yang ketika dibaca akan membuat kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita membaca tafsir dua surat itu sekaligus insya Allah pada pertemuan kali ini. Kita mulai dengan surat Al-Falaq. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Aku berlindung aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan segala apa yang diciptakannya, dari keburukan segala makhluk-makhluk ciptaannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan waktu malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul atau di tali-tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari
keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, telah kita baca semuanya beserta dengan terjemahannya. Surat yang sangat pendek namun dia mengandung makna yang sangat luar biasa besar. Pada ayat yang pertama Allah berfirman, "Qul," katakan, yang mana itu adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh umatnya. Kita diperintahkan untuk mengucapkan bahwa aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Yang menguasai waktu subuh. Di situ Allah menyebutkan al-falaq. Al-falaq itu secara bahasa adalah al-isbah, waktu subuh. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa al-falaq itu bisa pula dimaknai dengan makna yang lain. Pertama tadi bisa diartikan dengan makna waktu subuh, berarti makna ayatnya, aku berlindung kepada Allah, zat yang menguasai waktu subuh. Bisa juga disebutkan atau diartikan sebagai nawa, yaitu biji-bijian. Aku berlindung kepada Allah yang maha mampu untuk menumbuhkan biji-bijian. Ataupun al-hab, na'am, mirip dengan an-nawa tadi. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat pertama bisa kita artikan dengan salah satu dari 2 makna tersebut. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh, atau aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang maha mampu untuk menumbuhkan biji-bijian. Naam. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Termasuk makhluk ciptaan Allah adalah diri kita sendiri. Naam, termasuk ciptaan Allah adalah diri kita sendiri. Maka dengan membaca ayat ini, kita telah memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan seluruh makhluk, sekalipun itu keburukan diri kita sendiri. Yang mana kita tahu bahwa diri kita itu ammaratun bisu, seringkali mengajak dan memerintahkan, mendorong kepada hal-hal yang buruk. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita bisa mengalahkan dorongan-dorongan buruk yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Begitu pula keburukan-keburukan dari makhluk yang lain. Baik itu dari golongan jin, naam, dari golongan setan yang seringkali menjerumuskan umat manusia kepada keburukan-keburukan. Begitu pula keburukan-keburukan makhluk lain, misalnya binatang berbisa, hewan buas, dan demikian seterusnya. Dengan membaca ayat tersebut kita telah minta perlindungan kepada Allah dari segala macam mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk Allah. Maka ini sangat penting. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan waktu malam apabila telah gelap gulita. Mengapa kita berlindung dari keburukan waktu malam? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wal lail taktsuru fihi al hawam wal wuhush. Waktu malam itu seringkali menjadi waktu keluarnya binatang-binatang buas untuk mencari mangsa. Begitu pula binatang-binatang berbisa lainnya. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan kepadanya dari keburukan waktu malam. Nah, selain itu kita mengetahui pula keburukan yang terjadi di waktu malam juga sering dilakukan oleh orang-orang yang jahat.
manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, para pencuri, begal, perampok, bahkan pembunuh, seringkali melakukan tindakan-tindakan kriminal itu di waktu malam. Begitu pula dengan gangguan-gangguan yang datang dari bangsa jin, dari setan. Bukan hantu ya, kita tidak membicarakan hantu. Gangguan-gangguan dari jin maupun setan seringkali itu terjadi di waktu malam. Bukankah banyak orang-orang yang bermaksiat di malam hari? Bukankah banyak orang-orang yang mabuk-mabukan, orang-orang yang bermain judi, orang-orang yang berzina wal'iyadzubillah, orang-orang yang mencuri dan melakukan banyak sekali maksiat di malam hari akibat dorongan dan bisikan dari setan. Dan demikian seterusnya, begitu banyak keburukan yang terjadi di waktu malam. Maka kita berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan yang terjadi di waktu malam. Dan pada ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan berlindung kepada Allah dari keburukan wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul, wanita-wanita yang meniup pada tali-tali. Kenapa dikatakan di sini wanita? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa al-ghalib, mayoritasnya, annalladhi yasta'milu hadhan naw' min as-sihr hunnan nisa, bahwa yang menggunakan sihir jenis ini biasanya adalah wanita. Kita mengetahui bahwasanya sihir itu dilakukan oleh manusia dengan bantuan setan setelah setan itu berhasil memperdaya manusia tersebut. Dan sihir itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara, banyak sekali sihir dari zaman dulu maupun zaman sekarang. Adapun sihir yang jenis ini, yaitu sihir yang menggunakan ikatan-ikatan dengan simpul-simpul, kemudian ditiupkan mantra-mantra di situ, maka biasanya itu dilakukan oleh tukang sihir wanita. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan bahwa sihir itu dilakukan oleh laki-laki. Namun disebutkan wanita di sini karena mayoritas yang melakukan adalah tukang sihir wanita. Dan pada intinya dalam ayat ini kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sihir. Yang mana sihir itu benar-benar nyata. Artinya ada kekuatan yang dinamakan dengan sihir. Ada orang-orang yang memang bisa menyihir. Ada orang-orang yang memang bisa mencelakai orang lain. Bukan hanya mencelakai fisik, bukan hanya menghilangkan harta, bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain dengan sihirnya, dengan bantuan jinnya. Sihir itu benar-benar nyata. Bahkan Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, yang paling sempurna iman dan takwanya kepada Allah pun, beliau pun terkena sihir. Kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan ayat ini di mana kita diperintahkan oleh Allah minta perlindungan kepadanya dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh sihir, kita mengetahui bahwasanya sihir itu benar-benar nyata adanya. Maka kita tidak boleh mengatakan seperti orang-orang, sebagian kelompok yang meyakini bahwa sihir itu tidak ada. Ada sebagian kelompok mengatakan sihir itu tidak mungkin ada. Adapun orang yang katanya tersihir, terkena santet dan segala macam, itu sebenarnya hanya ada gangguan secara psikisnya, ada gangguan secara mentalnya dan seterusnya. Itu tidak benar. Sihir benar-benar nyata. Apa buktinya sihir itu nyata? Buktinya kita diperintahkan oleh Allah untuk minta perlindungan kepadanya dari mara bahaya sihir. Jika sihir itu tidak nyata, maka perintah ini tidak bermanfaat. Dan itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari keburukan sesuatu yang tidak ada. Itu tidak mungkin terjadi. Namun bukan berarti ketika kita meyakini tentang adanya sihir, bukan berarti kita diperintahkan untuk takut kepada ahli sihir. Tidak. Bukan diperintahkan kita menjadi orang-orang yang minder
ketika bertemu dengan orang-orang yang ahli sihir, tidak sama sekali. Naam, yang kita bicarakan adalah bahwa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya sihir. Naam. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berlindung pula kepadanya, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Orang yang iri dengki itu bisa memberikan mudarat kepada orang yang menjadi objek irinya. Naam. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang iri dengki itu ada dua macam. Ada orang yang iri namun dia tidak sampai pada level ingin mencelakai orang yang didengkinya. Dia hanya merasa tidak terima. Dia hanya merasa tidak senang. Dia tidak rela ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain mendapatkan rezeki, misalnya berupa uang, ataupun orang lain mendapatkan kesehatan terus menerus, Masya Allah, diberi karunia berupa putra-putri yang solihah, sedangkan si fulan dia merasa hartanya kurang, dia merasa kesehatannya seringkali terganggu, dia merasa putra-putrinya juga tidak soleh dan solehah, akhirnya dia iri kepada temannya. Namun dia sebatas iri saja, dia sebatas tidak suka, dia sebatas merasa dongkol, merasa dengki kepada si fulan tersebut. Naam. Dia tidak sampai pada level ingin menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh temannya tadi. Naam. Pun demikian, orang jenis pertama ini sudah termasuk orang yang dengki. Dia setelah melakukan perbuatan dosa, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang jenis yang kedua, orang iri dengki, selain dia merasa tidak ridho, tidak senang seperti golongan yang pertama tadi, lebih dari itu dia berharap, dia berkeinginan agar nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu hilang. Dia berusaha, sekuat tenaganya untuk bisa menghilangkan nikmat itu dari orang lain, entah dengan cara merusaknya, dengan cara merampasnya, dan seterusnya. Itu adalah jenis kedua orang yang iri dengki, dan itu jenis yang paling buruk. Dan karena begitu buruknya dampak negatif dari orang yang iri dengki, sampai-sampai kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya dari keburukan orang yang iri dengki. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dengki selain juga bisa membahayakan orang yang didengkinya dengan cara merusak dan mengganggu, bisa juga dia memberikan mara bahaya dengan ainnya, dengan tatapan matanya. Maksudnya adalah bahwa dalam prinsip Islam kita meyakini adanya ain, adanya penyakit, adanya bahaya yang ditimbulkan dari pandangan mata orang yang dengki. Di mana orang yang dengki itu ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dan dia melihatnya dengan penuh kebencian, penuh dengan kedengkian, dia lupa tidak menyebut Allah, dia tidak mengatakan Masya Allah, dia tidak mengatakan Subhanallah, maka sekedar pandangan mata itu bisa jadi menjadi sebab turunnya musibah kepada orang yang didengkinya. Baik musibah berupa penyakit, berupa hilangnya harta, dan seterusnya. Itu benar-benar ada dan kita wajib meyakininya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar-benar ada. Walau kana syai'un sabaqal qadra sabaqathul ain. Dan seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang bisa mendahului takdir tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis itu Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ain itu benar-benar ada. Penyakit, mara bahaya, musibah yang ditimbulkan dari orang yang melihat dengan penuh kedengkian itu benar-benar ada. Nah, bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun
ain itu benar-benar ada, tudkhilul jamala al-qidra, dia bisa membuat unta masuk ke dalam panci, wa ar-rajula al-qabra, dan bisa membuat seorang masuk ke dalam kuburan. Maksudnya penyakit ain itu bisa membuat unta yang dilihatnya tiba-tiba mati. Orang yang iri dengki kepada unta yang dimiliki oleh saudaranya, kok gemuk sekali misalnya, kok kuat sekali mengangkut barang-barang, dia melihatnya dengan penuh kedengkian, bisa jadi tiba-tiba unta itu sakit kemudian mati. Nah, bahkan itu juga bisa terjadi pada manusia. Orang yang iri dengki melihat misalnya kita punya anak, anak kita begitu cantik, begitu tampan misalnya, begitu menggemaskan. Ada tetangga kita yang anaknya tidak demikian, akhirnya dia iri dengki. Dengan pandangan mata yang penuh dengan kedengkian, dia bisa tiba-tiba membuat anak tersebut sakit, bahkan bisa meninggal dunia, wal iyadu billahi min dzalik. Begitu pula iri dengki bisa terjadi pada semuanya. Misalnya pada kendaraan. Ada orang iri dengan kendaraan temannya. Dia iri, kok dia punya, saya tidak punya. Kok dia bisa beli, saya tidak bisa beli. Dan seterusnya. Maka dengan tatapannya yang penuh dengan kedengkian, bisa membuat kendaraan itu rusak. Dan seterusnya. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami betapa mengerikannya dampak negatif orang-orang yang iri dengki, di situ kita bisa memahami kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari keburukan orang yang dengki. Para jamaah dirahmati oleh Allah, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan apa saja tadi? Keburukan malam hari apabila telah gelap gulita, keburukan wanita tukang sihir, dan keburukan orang yang dengki. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kenapa kita diperintahkan untuk berlindung dari 3 keburukan tersebut? Padahal sebelumnya kita telah mengatakan berlindung kepada Allah dari keburukan semua makhluknya. Kita telah mengatakan aku berlindung kepada Allah dari keburukan semua makhluk ciptaannya. Bukankah tukang sihir juga ciptaan Allah? Bukankah waktu malam juga ciptaan Allah? Bukankah orang yang dengki juga ciptaan Allah? Jawabannya iya. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menyebutkan 3 hal itu secara khusus. Kenapa? Li'annal bala kullahu fi hadhil ahwali thalathah yakunu khafiyan. Karena musibah yang ditimbulkan oleh 3 hal tersebut terjadi secara samar, tidak nampak. Dan terjadi secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang yang mendapatkan musibah tersebut. Musibah terjadi di malam hari. Bukankah seringkali orang sedang berjalan safar tiba-tiba dibegal, tiba-tiba terjadi secara mendadak. Musibah disebabkan oleh tukang sihir, orang yang tadinya sehat walafiat tiba-tiba menjadi sakit dan tidak bisa disembuhkan. Qadarallahu ma syaa fa'al. Disebabkan oleh sihir yang dikirimkan oleh tukang sihir kepadanya. Begitu pula keburukan disebabkan oleh orang yang iri dan dengki tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba. Karena ketiga keburukan tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya, bisa jadi membuat seorang itu kaget, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari ketiganya agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa banyak keburukan yang mungkin saja menimpa diri kita? Kita semuanya tidak boleh merasa pede. Saya sudah rajin membaca Al-Quran, tidak mungkin saya bisa terkena sihir. Saya sudah rajin sholat, tidak mungkin saya bisa terkena sihir. Saya sudah rajin bersedekah, tidak mungkin saya terkena ain yang disebabkan oleh orang yang iri dan dengki. Kita tidak boleh merasa pede seperti itu, terlalu pede, tidak boleh. Karena semuanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah
Setelah kita meyakini bahwa keburukan-keburukan itu semuanya bisa terjadi, yang harus kita yakini bahwa semua keburukan itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam keburukan tersebut, jalan keluarnya adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca doa-doa, zikir-zikir, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dilindungi hingga akhir hayat kita. Bahkan agar dilindungi pula anak keturunan kita, dilindungi keluarga kita dari berbagai macam keburukan. Ketika kita mengatakan seperti tadi, ada orang yang bisa sihir, bukan berarti kita terus takut kepada sihir, tidak. Sihir itu benar-benar ada, dia dibuat oleh ahli sihir dengan bantuan jin, bantuan setan. Namun tetap saja setan itu adalah makhluk yang lemah. Mereka tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk terhindar dan terlindungi dari keburukan sihir, kita harus membentengi diri kita dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyakit ain tadi yang sempat kita bicarakan. Penyakit ain yang sempat kita bicarakan ditimbulkan oleh orang-orang yang iri dan dengki, maka penyakit tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa disembuhkan dengan berbagai cara. Cara yang paling utama tentunya dengan kita membaca ruqyah. Membaca ruqyah. Jika kita tahu misalnya anak kita ini sepertinya terkena ain. Anak kita ini sepertinya terkena ain, tiba-tiba panas, tiba-tiba sakit, dan seterusnya. Kendaraan kita sepertinya terkena ain, tiba-tiba rusak padahal sebelumnya baik-baik saja. Maka langkah pertama yang bisa kita lakukan, dan itu adalah langkah yang terbaik, dengan kita membacakan ruqyah syar'iyyah. Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi ayat-ayat ruqyah. Misalnya ayat kursi, begitu pula dengan surat-surat ini, Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan surat-surat serta ayat yang selain daripada itu kita baca, agar hilang penyakit ain tersebut. Atau dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacakan doa itu kepada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Beliau pernah berdoa, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang artinya, aku minta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, wahai Hasan dan Husain. Perlindungan dari syaitan, dari godaan-godaan setan. Wahammah, dari mara bahaya binatang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari keburukan mata-mata yang dengki. Pandangan-pandangan mata yang dengki. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Itu di antara langkah agar kita terlindung atau terobati dari penyakit ain. Bisa pula dengan cara yang kedua, yaitu apabila kita mengetahui siapa kira-kira orang yang telah menjadi penyebab ain tersebut, maka kita minta agar orang tersebut mandi. Orang tersebut mandi, kemudian air bekas mandinya orang tersebut terbalik. Jadi apabila kita mengetahui siapa yang menjadi penyebab ain, penyebab datangnya penyakit ain tersebut, maka kita minta agar orang tersebut untuk berwudu. Orang yang menjadi penyebab datangnya penyakit ain tersebut berwudu dengan wudu yang seperti biasa kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Setelah itu air sisa wudu itu digunakan untuk mandi oleh orang yang terkena ain. Jadi pelakunya kita minta untuk berwudu, kemudian diambil air bekas wudunya itu digunakan untuk mandi
oleh objek ainnya. Nah, dengan itu insyaallah ta'ala penyakit ainnya akan sembuh. Karena hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan kana yu'maru bil ain fayatawadda. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang menjadi penyebab penyakit ain itu untuk berwudu, diperintahkan untuk berwudu, thumma yaghtasilu minhu al-ma'in. Kemudian air bekas wudunya digunakan untuk mandi oleh orang yang terkena ain. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Kemudian surat An-Nas. Naam, kita masuk tafsir surat An-Nas, dan ini insyaallah tidak lama karena dia lebih mudah daripada surat Al-Falaq. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan yang tidak nampak, bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dibisikkan ke dalam hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya yang maha agung. Yang pertama, Allah mengatakan bahwasanya dia adalah Rabb, dia adalah Tuhannya manusia, dia adalah Rabbnya, dia adalah zat yang menciptakan, zat yang menguasai, zat yang mengatur segala sesuatu urusan manusia. Naam, Rabbin nas. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mohon perlindungan kepadanya, kepada Rabb umat manusia. Malikin nas, yang merajai manusia, yang menguasai manusia, yang berkuasa terhadap seluruh umat manusia, yang bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki terhadap umat manusia, bisa memberi apa saja kepada seluruh umat manusia, dan bisa menahan apa saja dari seluruh umat manusia. Naam, bisa mendatangkan apa saja untuk umat manusia dan bisa mencegah apa saja dari umat manusia. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, Tuhannya manusia, sembahannya manusia, karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita tunjukkan ibadah kita kepadanya. Kita mohon kepadanya, kita minta kepadanya, kita berharap kepadanya, kita takut hanya kepadanya. Naam, kita sujud hanya kepadanya, kita mempersembahkan sembelihan kita hanya kepadanya, salat kita hanya kepadanya, dan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuka surat An-Nas itu dengan menyebutkan nama-nama serta sifat-sifatnya yang maha agung dan maha mulia. Aku berlindung dengan Rabbnya manusia, rajanya manusia, dan sembahannya seluruh umat manusia. Setelah menyebutkan nama-nama serta sifat yang agung tersebut, kita mohon perlindungan kepada Allah dari syarr, dari keburukan, al-waswas, dari makhluk-makhluk yang membisiki, dari keburukan makhluk-makhluk yang membisiki keburukan, al-khannas, yang tidak kelihatan, yang bisikan-bisikan itu dibisikkan secara halus tanpa terasa. Naam, namun bisikan-bisikan itu masuk, masuk ke dalam yuwaswis fi sudurin nas, masuk ke dalam hatinya manusia, masuk ke dalam dadanya manusia. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan bisikan yang seperti itu. Bisikan keburukan yang kita tidak menyadarinya, kita tidak merasa tiba-tiba keburukan itu sudah masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Bisikan untuk sombong misalnya,
Ketika kita memiliki sedikit ilmu, memiliki kelebihan harta, kita memiliki kekuatan fisik, memiliki kelebihan dengan rupa, dengan wajah yang lebih cantik, lebih tampan misalnya, dan seterusnya. Tanpa terasa tiba-tiba hati kita merasa sombong, meremehkan orang lain. Ketika disampaikan kebenaran kita tidak menerima, dinasihati tidak menerima. Dari mana datangnya kesombongan tersebut? Tanpa terasa tiba-tiba itu muncul di dalam hati kita. Bahkan sulit untuk dihilangkan. Dari mana datangnya? Dari bisikan-bisikan tadi. Bisikan-bisikan yang tidak kita ketahui dari arah mana, namun bisikan-bisikan itu tiba-tiba masuk ke dalam hati kita. Kemudian juga selain sifat sombong, juga perasaan-perasaan seperti riya. Nah, kita sedang beribadah kepada Allah, kita sedang sujud kepada Allah, sedang membaca Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba saja di dalam hati kita tiba-tiba ada rasa riya, ingin dipuji oleh orang lain, ingin memamerkan ibadah kita kepada orang lain. Tanpa terasa tiba-tiba itu ada di dalam hati kita. Dari mana datangnya? Tadi dari bisikan-bisikan yang tidak nampak dan tidak kita ketahui dari arah mana. Tidak kita rasakan bisikan itu, namun masuk begitu saja ke dalam hati kita. Tentunya kita sering merasakan hal yang seperti itu. Dan tentunya kita sering merasakan kewalahan, kesulitan untuk menghilangkan, untuk melawan perasaan-perasaan yang buruk seperti itu. Oleh karena itu kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan bisikan-bisikan tersebut. Kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini untuk minta perlindungan kepada Allah dari keburukan semacam itu. Karena kita tidak tahu kapan datangnya, di mana datangnya, dan seberapa banyak bisikan-bisikan itu kita tidak tahu. Tiba-tiba saja itu sudah masuk ke dalam hati kita. Maka yang bisa melindungi kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal jinnati wan nas. Baik bisikan itu dari golongan jin, yang selalu membisiki keburukan kepada kita, maupun dari golongan manusia. Seringkali golongan manusia, baik itu teman, baik itu tetangga, baik itu rekan kerja, baik itu saudara sendiri, dan banyak lagi. Seringkali tanpa terasa mereka menjadi sebab kita melakukan keburukan. Kita yang tadinya tidak tahu keburukan, karena ngobrol, karena bergaul dengan orang-orang tadi, tiba-tiba tahu, ternyata kalau mau ini tempatnya di sana. Kalau mau ini waktunya jam sekian. Kalau mau ini harganya sekian. Jadi tahu, yang awalnya tidak tahu keburukan, sekarang jadi tahu banyak hal tentang keburukan. Bisikan-bisikan yang tidak terasa, karena kita merasanya kita cuma ngobrol saja, kita cuma berbincang, kita cuma berkomunikasi, kita cuma melakukan pekerjaan kita. Namun tanpa terasa ternyata kegiatan-kegiatan itu menjadi sebab, atau kegiatan-kegiatan itu terselip di dalamnya bisikan-bisikan keburukan dari manusia-manusia tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang demikian, yang tidak kita rasa, tidak kita sadari. Tiba-tiba keburukan itu sudah ada dan kita sulit menghilangkannya. Jika kita terus hanyut dalam keburukan itu, maka kita akan menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita tentang dua ayat pendek atau dua surat pendek dari juz 30, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dua surat tersebut para jamaah yang dirahmati oleh Allah dinamakan dengan dua surat Al-Mu'awwidhatan, dua surat yang menjadi perlindungan. Maka sangat penting bagi kita untuk sering-sering membaca dua surat tersebut. Baik dibaca ketika kita zikir setelah sholat, zikir pagi dan sore, maupun dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Baik bagi kita untuk membaca surat-surat ini agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam keburukan. Begitu pula dua surat ini bisa kita baca ketika kita ingin ruqyah. Ketika kita ingin ruqyah, mengobati penyakit ataupun mengobati atau menghilangkan jin yang merasuki tubuh seseorang, atau melindungi rumah kita agar tidak dimasuki oleh jin,
atau melindungi anak kita agar tidak diganggu oleh jin dan manusia, maka di antara usahanya adalah dengan membacakan surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dengan itu kita tahu bahwa berarti ruqyah itu mudah. Ruqyah yang syar'iyah itu mudah. Kita membaca surat-surat yang sudah kita hafal, sudah kita tahu. Al-Fatihah misalnya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca ayat kursi, dan ayat-ayat serta surat yang lain yang telah kita hafal. Naam, maka ruqyah syariah itu sebenarnya mudah. Jangan seperti kebanyakan orang yang mengira ruqyah itu sulit karena doanya tidak kita hafal, doanya panjang-panjang, harus baca ini baca itu. Hati-hati, jangan-jangan doa tersebut memang bukan ruqyah syariah, bukan ruqyah yang benar, bukan ruqyah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ruqyah itu benar, tentunya dilakukan dengan cara yang mudah. Karena yang dibaca adalah ayat-ayat yang kita hafal, ayat-ayat Al-Quran, bukan bacaan-bacaan yang tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Atas banyak sekali kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membaca tafsir surat-surat yang lain dari juz amma. Jika kita sudah pernah belajar, maka tidak mengapa kita mengulang kembali karena tentunya akan selalu ada manfaat dan faedah baru yang akan kita dapatkan insya Allah. Dan jika kita belum belajar, maka mari terus bersemangat membaca tafsir juz amma, membaca tafsir surat-surat yang sudah kita hafal dan sering kita baca agar kita bisa lebih menghayati, mendalami dan mengamalkan isi kandungannya. Begitu pula agar kita bisa lebih khusyuk dalam sholat kita karena kita membaca surat-surat yang kita faham makna dan kandungannya. Nah, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.